Halo teman-teman, bertemu lagi di Nuar Talks edisi bulan April. Kita udah bicara soal seni gitu ya, kita bicara soal bisnis musik juga di edisi-edisi sebelumnya. Sekarang ini tema yang juga sebenarnya salah satu karakteristik yang ada di Nuar juga gitu ya. Nuar Sculpture Park ini kita ada di area dome di sebelah sana ada amphitheater, di sini dome, di sebelah sana ada Laksmi Resto. Ini area taman patung gitu ya. Salah satu karakteristiknya Nuar Sculpture Park juga mengedepankan banyaknya tanaman atau tumbuhan yang ada di sini gitu. Nah, terkait tumbuh-tumbuhan gitu, tema kali ini itu bicara soal studio gitu ya. Ini mungkin studio yang mengolah atau mengeksplorasi ragam tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelum kita ngobrol sama bintang tamu yang sudah terlihat di sini gitu ya, di sini kita sudah dihidangkan makanan dari Laksmi Resto. Nanti mungkin kita bakal mencoba ya, Eme ya. Terima kasih. Ini beberapa menu yang bisa juga dipesan di Laksmi Resto yang sekarang sudah buka di Nuar Sculpture Park. Teman-teman bisa reservasi buat makan langsung di tempat gitu ya, dari hari Rabu sampai Minggu. Nuarnya sendiri memang masih tutup. Nanti kurang lebih 1 atau 2 bulan ke depan kita akan coba buka kembali gitu. Nah, tema kali ini judulnya agak sulit diucapkan dengan cepat gitu ya. Nuar Talks, tanam, taman, tanaman. Nuar Talks, tanam, taman, tanaman ini akan mengundang Atelier T yang sudah ada di samping saya. Diwakili, saya manggilnya Eme aja langsung ya. Eme dari Atelier T. Terima kasih Eme sudah datang. Terima kasih sudah mengundang, Bob. Apa kabar, Me? Baik, sehat. Bob sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Facialnya bagus, Me. Oh iya, semua orang komentar. Facial Raffi Ahmad. Oh, itu facialnya Raffi. Oke. Mungkin kita bisa bahas itu nanti ya. Boleh. Ngomong-ngomong soal tanaman nih, Me. Penasaran aja sih sama, kan kita sudah mulai bekerja sama nih ya sama Nuar Atelier T gitu, udah ada beberapa konten dan juga nanti akan ada workshop gitu. Nanti mungkin kita bahas soal workshop juga. Siap. Tapi sebelum ke sana mungkin saya juga penasaran sih, kira-kira Atelier T itu apa sih sebenarnya? Kenapa namanya Atelier T? Lalu dimulainya seperti apa sih? Atelier T itu mulai 2014. Waktu itu tuh ada semacam acara garage sale. Oke. Terus temen tuh kayak bilang, "Me bikin dong brand tanaman gitu." Brand tanaman Brand waktu tanaman itu. waktu itu. Oke. Dan waktu itu jualan tanaman tuh belum sehit sekarang lah ya. Terus karena memang udah lama pengen punya studio, namanya atelier gitu, pakai atelier bukan studio gitu. Tapi udah banyak yang pakai atelier gitu. Terus kayak, oh atelier tuh ternyata bahasa Indonesia ada ya gitu. Ya udah atelier T deh gitu. T juga nggak tahu kenapa, ya udah keluar aja jadi atelier T gitu. Oh, TE itu keluar gitu ya, T. Keluar gitu aja. Jadi kayak atelier T kayaknya enak deh. Oh ya udah itu aja gitu. Nggak ada singkatan apa-apa itu? Nggak ada. Oke. Sejujurnya. Sejujurnya nggak ada. Tapi Terus kayak temen tuh penulisannya, kayak bilang, wah T itu bisa ya, Taman Eme gitu. Oh iya bisa sih, tapi nggak ada sih gitu. oke, walaupun tulisannya TE kapital titik gitu. Iya betul. Tapi Jadi nggak ada. itu cuma masalah estetika visual aja. Oke, biar terlihat Biar terlihat enak bagus. dan disebutinnya enak gitu ya. Iya betul. Tapi Atelier T ini berapa orang sih, Me? Atau dulu awalnya sendiri? Sampai sekarang pun tim masih sendiri sih. Jadi kalau misalnya ada project komersil, Ya. baru ada tim-tim cabutan yang datang untuk bantu produksi. Oke. Tapi sejauh ini sih ya baru sendiri sih. Oke. Nah, dari 2014 apa sih yang dilakukan di Atelier T itu biasanya? Dulu sih waktu awal mulai itu memang masih produksi greenery buat dijual, buat berkarya juga. Nah cuma belakangan agak mulai dipisah nih. Jadi untuk retail dan untuk jualan dan untuk proyek itu saya bikin sub brand lagi bareng teman-teman. Jadi Atelier T ini sekarang fokus ke kekaryaan aja. Oke, fokus ke kekaryaan. Kekaryaan dan edukasi kali ya kalau boleh bicara. Itu melalui platformnya Instagram. Instagram, jadi hanya di media sosial Instagram. Dulu sempat pengen aktif juga di YouTube tapi nggak ada tenaganya, jadi kita di Instagram aja sekarang. Tapi sempat muncul di YouTube. Enggak sih, baru mau mulai bikin konten-konten ternyata sulit ya gitu. Jadi ya udah deh. Iya, IG aja kayaknya terlalu ambi gitu kalau di masuk YouTube gitu. Iya, ini juga
rame-rame nih di sini, Iya, banyak makanya. orang. Jadi udah sekarang Instagramnya dulu. Gitu. Instagram dulu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan mau orang mau berkunjung gitu ke Atelier Teh itu di mana sih, Mek? Kita sekarang nursery itu sebenarnya masih belum bisa buka untuk umum. Tapi moga-moga ya, mohon doanya tengah tahun ini kita bakal ada studio di daerah Suci kalau lancar. Jadi nanti kalau orang mau datang bisa ke sana. Wah, semoga bisa terrealisasi. Ya. Amin. Kita masuk ke bahasan ini nih. Kalau sebagai orang yang menggeluti tanaman gitu, tumbuh-tumbuhan, gue penasaran sih penyebutannya tanaman, tumbuhan Sama aja itu kan sinonim. sama aja ya, Iya. nggak ada. Nggak ada. Oke. Tanaman favorit gitu, apa sih, Mek, yang lu suka gitu? Tanaman favorit, sebenarnya gue tuh dari dulu diajarin jangan punya sesuatu hal yang favorit. Jadi kalau dibilangin tanaman favorit itu juga nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Tapi kalau boleh yang agak sering dieksplor di Atelier Teh itu ada dua sebenarnya, anggrek sama lumut. Itu yang paling sering dieksplor di Itu yang paling Atelier sering Teh. dieksplor. Karena Sejak kecil tuh kalau lumut emang nggak tahu kenapa suka aja gitu lihat lumut, karena dia tuh kecil terus detail gitu ya. ya, Terus kayak menarik gitu dilihat, suka ngebayangin gitu. Dulu tuh kalau kecil suka ngambilin lumut terus disusun-susun kayak pulau gitu. Nah, kesukaan sama lumut tuh makin kesini makin terpupuk ya dengan Atelier Teh juga. Salah satu produk pertama yang Atelier Teh keluarin tuh juga greenery dari lumut. Nah, kalau anggrek memang suka aja, jadi nggak ada alasan khusus ya. Dan kebetulan karya yang lagi dibuat saat ini itu kebanyakan menggunakan anggrek gitu. Dan beberapa tanaman yang tumbuhnya di pohon. Kita sebutnya epiphyt. Epiphyt itu tanaman yang tumbuh di pohon. Tanaman yang tumbuh di pohon. Oke. Kalau gue misalkan atau siapapun yang mau mulai memelihara tanaman gitu, itu mudah nggak sih, Mek? Mudah enggak tuh relatif ya. Tergantung tumbuhannya. Tergantung tumbuhannya. Yang pasti kalau mau memulai itu harus pastiin tempat kita pelihara tanaman itu cocok dengan tanaman yang kita mau gitu. Kadang kita mau pelihara tanaman misal di kosan gitu ya, minim cahaya gitu. Jadi nggak ada yang bisa tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya kita di rumah atau di kantor, ruangannya tidak banyak cahaya, itu harus dibantu dengan grow light gitu misalnya. Jadi memang mulai dari tanaman yang mudah, tapi juga mudah itu harus kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan kita sebenarnya. Yang penting kondisi lingkungannya dulu seperti apa. Betul. Nanti tanamannya juga harus menyesuaikan dengan. Oke. Kalau ada yang mau belajar soal tumbuh-tumbuhan tuh bisa langsung mengontak Eme. Bisa. Gitu? Jadi sebenarnya media sosial Instagram tuh aktif. Walaupun kalau misalnya DM masuk itu agak suka kelewat ya. Tapi kalau komen gitu pasti dibalas. Jadi kalau tanya-tanya bisa via Instagram DM. Kontak email juga ada di media sosial, jadi bisa sebenarnya lewat manapun. Kalau nanti ada studionya tuh bisa kayak belajar langsung di tempat. Kita gitu rencananya mau bikin studio tuh emang itu, jadi karena banyak permintaan orang pengen belajar. Tapi kita belum punya tempat yang pas, jadi kayaknya kalau kita punya studio, makin banyak orang yang bisa belajar. Tadi pas di awal nih, lu kan sempat bilang kayak waktu 2014 tumbuh-tumbuhan tuh belum se-booming sekarang gitu. Emang sekarang tuh kondisinya gimana sih, Mek? Ketertarikan terhadap tumbuh-tumbuhan. Tanaman, benar. Jadi kalau dilihat ya selama pandemi terutama, itu kayaknya karena orang banyak WFH, mereka tuh mencari kegiatan alternatif buat mengisi waktu di rumah kan ya. Banyak yang masak, banyak yang pelihara ikan cupang ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang banyak tren itu juga. Ada nih salah satunya di sini. Ada ya di sini. Nah, pelihara tanaman tuh juga salah satu yang kemudian diadopsi banyak orang di kala pandemi. Gitu. Nah, kebetulan yang naik belakangan itu jenis tanaman kita biasanya sebutnya aroid. Aroid itu jenis talas-talesan. Aroid? Iya, aroid. Jadi bekennya orang-orang tuh nyebutnya aroid. Itu jenis talas-talesan kayak kuping gajah atau kita sebutnya alokasia, banyak jenisnya. Monstera itu jenis aroid. Monstera. Bangsa talas-talasan. Namanya keren ya, Monstera. Sejauh ini
aktivitas misalkan atelirnya di luar melalui Instagram gitu, berarti workshop kayak gitu dilakukan juga di luar atau Kita belum aktif lagi di workshop, jadi sebenarnya Atelier T itu sempat agak vakum di tahun 2016 sampai 2017 karena kesibukan. Jadi sempat berhenti, terus kita baru mulai lagi. Sejak itu kita belum ngadain workshop lagi. tapi sebelumnya sempat Sebelumnya sempat rutin beberapa gitu kali. ya. Enggak rutin juga sih, cuma kalau ada yang mengundang biasanya. Karena salah satu karya yang kita buat itu dulu kita buat namanya kokedama. Kokedama Kokedama. tuh dari Jepang ya. Ya. Kalau diartikan tuh artinya bola lumut. Bola lumut. Iya, bola lumut. Jadi sebenarnya kita nanam tanaman, biasanya kita taruh di pot, itu potnya kita ganti sama buntalan gitu, gumpalan lumut gitu. Diikat gitu. Diikat, dibungkus, caranya macam-macam sebenarnya. Oke. Nah, seiring berkembang waktu, ketahuan lah bahwa ternyata bikin kokedama tuh dia cenderung nggak apa ya, nggak bisa bertahan lama Oke. karena masa tanah dalam bola kokedama tuh lama-lama berkurang. Itu kira-kira berapa lama, Mek? Setelah setahun lah baru Setahun. kelihatan, nanti bolanya kempes. Bola lumutnya itu kempes oke. karena setiap kali disiram nanti tanahnya ada yang kekikis air kan, ke bawah air Iya. gitu. Di situ kayak kokedama kayaknya nggak bisa ya ditanam buat jangka waktu lama gitu. Terus akhirnya kita develop karya lain yang fokus di tanaman epiphyt. Oke. Itu lebih tahan lama. Betul, jadi karena epiphyt itu dia nggak pakai tanah, Pakai tanaman lagi. pakai Pohon. serabut. Oh, serabut. Pakai serabut yang asalnya juga dari tanaman. Oke. Dan karena dia bentuknya serabut padat, jadi dia tidak berkurang masanya. Oh. Jadi dia bisa bertahan lama terus-menerus. Tapi namanya masih kokedama. Nah, namanya akhirnya iseng-iseng aja sih. Kita cari nama apa ya yang kira-kira menarik. Terus perbedaan dengan kokedama itu biasanya kokedama satu bola itu satu tanaman. Nah, kita ngembangin satu bola tuh beberapa tanaman. Terus kita mikir beberapa tanaman dikombinasi, kayak taman ya gitu. Tapi naruhnya gimana sih, Mek? Kalau bola Bola itu bisa digantung? kita taruh di kayak di sini gitu ya, misalnya di mangkok, bolanya ditaruh di mangkok gitu. Atau kita gantung. Oke. Di piring juga bisa. Jadi kalau misalnya indoor, settingannya indoor, kita taruh di meja biasanya. Tapi kalau misal semi outdoor atau outdoor gitu, kita gantung biasanya. Tadi yang namanya jadi Taman. Taman, dan karena bentuknya masih bola, jadi kita sebut taman dama aja deh gitu. Dama tuh artinya bola. Dama itu artinya bola bahasa Jepang. Oke. Koke apa koke? Koke tadi lumut. Jadi Koke itu lumut. koke dama bola lumut. Terus kalau taman dama, ya udah deh bola taman deh. Karena kan tanamannya lebih dari satu. Oke. Itu juga taman dama ini juga yang bakal jadi workshop di. Betul. Jadi taman dama itu bakal jadi workshop perdana Atelier T setelah sekian lama di Nuat ya. Yang nanti diselenggarakan tanggal 10 April. Ya. Jadi minggu depan lah ya, kita akan Sudah mulai dekat workshop nih ya. perdana Taman Dama dengan Nuat. Oke. Itu live di sini ya. Terus kita coba bahas kawasan hijau. Misalkan di Nuart ini cukup banyak kawasan hijau, tapi lu cukup memperhatikan nggak sih lingkup kota gitu? Apakah misalkan kota Bandung itu kan banyak juga isu ruang terbuka hijaunya tidak banyak gitu. Hal-hal kayak gitu tuh lu mengikuti nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu mengikuti, cuma sebenarnya kalau dari pendapat gue pribadi ya, ruang terbuka hijau di Bandung sebenarnya cukup banyak. Cuma memang mungkin kurang di maintain dengan baik, sehingga dia kurang menarik mungkin ya buat masyarakat untuk hadir di ruang terbuka gitu. Kita kan taman banyak sebenarnya. Taman tuh banyak, tapi menurut gue yang paling kurang dari kota Bandung ya khususnya untuk ruang terbuka hijau itu adalah perawatannya sih. Perawatan sebenarnya kalau dari jumlah, gue rasa sih sudah cukup banyak ya. Kalau dirawat dengan lebih baik, orang juga gue rasa bakal tertarik untuk menghabiskan waktu di ruang terbuka hijau. Perlu nggak sih sebenarnya setiap orang itu misalkan di tempat tinggalnya itu memang membuat area hijauan gitu? Perlu itu relatif ya. Maksudnya kalau memang senang, iya bagus gitu.
Tapi emang ada banyak orang yang juga ngerasa nggak perlu juga kayaknya Nggak masalah nggak juga masalah ya. juga gitu. Tapi memang sebenarnya sih kita kan makhluk yang bergaul dengan alam gitu ya. Hmm. Jadi kayaknya berada di lingkungan yang penuh vegetasi itu bakal lebih baik juga sih buat kondisi emosi kita mungkin gitu. Ya. Kalau kita lagi suntuk kita bisa agak lihat yang segar-segar gitu kan. Ya. Jadi kalau misal ngerasa nggak perlu ya boleh-boleh aja sih. Cuma gua rasa sih kayaknya lebih Pilihan. baik sih gitu. Tapi lebih Kalau baik ya. ada gitu. Ini pertanyaan iseng aja sih, Mek. Kita kalau kita menanam tanaman, kita memelihara tanaman atau kita hidup bersama tanaman? Wah, hidup atau memelihara menurut gue sama-sama aja ya. Sama Jadi ya kayak kita pelihara binatang, peliharaan gitu. Kita hidup atau memelihara saja gitu. Itu sih tergantung pendekatan kita aja sih. Biasa ini isu-isu yang rame kayak misalkan ngomongin antroposentris gitu. Oke, Kayak maksudnya kan manusia, tumbuhan dan hewan sebenarnya ya sama-sama makhluk gitu. sama-sama Kita aja nggak sih. saling memelihara tapi kita hidup bersama. Iya, betul. Gitu aja sih. Antroposentrik tuh kesannya kita banget gitu ya, yang jadi subjeknya Manusia gitu tuh ya. Manusia sentral adalah gitu. semuanya gitu ya. Kadang kalau ngebahas makhluk lain tuh suka seru ngelihat kayak gimana sih cara kita memperlakukan tumbuhan, gimana cara kita memperlakukan hewan kayak gitu kan. Kalau kita merasa hidup bersama tuh katanya kita bisa lebih baik Mungkin gitu. kerasanya kalau misalnya terutama tanaman yang ada di rumah gitu ya. Mungkin kerasanya kayak kita yang memelihara gitu, tapi sebenarnya kayaknya lebih butuh kita deh sama mereka gitu. Ah, Kalau dari sudut pandang gue ya, karena ya kalau gue pribadi karena memang senang tanaman ya, jadi kayaknya kalau nggak ada tanaman tuh suntuk banget gitu, atau kayak nggak bisa gitu, nggak bisa sama sekali nggak bisa gitu. Jadi kayaknya alam pun ya secara general kayaknya bukan alam yang butuh kita gitu, tapi kita yang butuh alam. Jadi ya hubungannya harus saling berkesinambungan antara semua elemen alam sih menurut gue. Ngomong-ngomong soal tanaman yang ada di rumah, ada berapa sekarang di rumah? Berapa jenis? Lost count ya, kayaknya nggak bisa mungkin lebih, yang jelas lebih dari 1.000 sih kayaknya. Lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000 karena ukurannya kecil-kecil kebanyakan ya. Oke. Jadi jangan bayangin seluas Nuart gitu ya. Jadi ruangannya paling kebun di rumah tuh 200 meter persegi lah. Dengan luas 200 meter persegi 200 itu meter bisa persegi. memelihara sampai 1.000. 1.000 lebih lah Oke. gitu. Kira-kira kalau di Nuart ada berapa sih, Mek? Wah, kayaknya kalau di Nuart banyak ya, kayaknya mungkin 1.000 sampai 2.000 ada deh. Kalau kita hitungin sama gulma-gulma yang tumbuh Agak pegel ya. kecil-kecil ya, Agak pegel juga. pegel. Karena kayak misalnya lumut gitu, lumut tuh jenisnya juga banyak kayak di rumah. Di kebun ya, di nursery itu gue ngembang biakin 20 jenis lumut berbeda untuk keperluan greenery attractivity dan kekaryaan gitu. Oke. 20 jenis lumut berbeda tuh membedakannya berdasarkan habitatnya juga atau gimana, Mek? Berdasarkan habitat, tapi tanaman itu sebenarnya ada klasifikasinya lagi gitu. Jadi ada yang namanya genus, ada yang namanya spesies. Jadi jadi tanaman lumut itu bisa terdiri dari berbagai genus yang berbeda. Dalam satu genus terdapat spesies yang berbeda. 20 tuh 20 itu bisa terdiri dari beberapa genus dan pastinya dari beberapa spesies. oke. Gitu. Rumit ya. Nggak rumit sih. Kalau misalnya minat ke sana nggak rumit kok. Ini Main kayak dulu. pelajaran biologi zaman SMP SMA lah gitu. Balik lagi nih ngomongin yang workshop. Kan workshop tuh atletnya sama project biasa. Betul. Project biasa tuh lu juga tuh gimana? Project biasa itu kolaborasi tiga orang. Jadi kita pengen bikin karya retail, greenery tentunya, yang bisa diakses banyak orang. Tapi si karya greenery itu harus unik gitu. Di situ terus gue mikir sama teman-teman, sama 2 teman lainnya, kayaknya kita bisa nawarin karya greenery yang planternya, materialnya berbeda gitu. Jadi kita kerjasama, gue dan 2 teman gue bekerja sama bikin project biasa yang di dalamnya itu ada yang fokus ke tanaman, gue sendiri, ada yang fokus ke keramik, teman gue satu namanya Anya, dan ada yang fokus ke material logam, resin, teman gue satu lagi namanya Jun. Oke, planter tuh potnya gitu. Planter itu potnya. Oke, jadi itu memang
kurang lebih ada 3 elemen itu gitu ya, Betul, yang ada di project biasa. yang ada di proyek biasa. Jadi kita fokus memperkenalkan objek-objek yang bisa Hmm. dipakai untuk mendisplay tanaman, Oke. baik sebagai tempat tumbuh maupun memang tempat display aja gitu. Tapi atelier teh dulu baru project biasa yang muncul atau? Iya, jadi proyek biasa itu baru mulai di tahun 2020 kemarin. Oh, baru setahun. mulai di pandemi justru. Baru mulai di pandemi. Oke. Tapi waktu itu kita belum meramal bakal ada pandemi. Jadi waktu itu kita Hmm. memang mau jualan greenery dan planter itu Ya. ya udah murni karena kita memang pengen ke sana gitu. Kita memang pengen eksplorasi di produk-produk untuk indoor, Ya. indoor dekor gitu-gitu. Ternyata pandemi datang. Jadi Oke. Ya rencananya pasti sebelum itu ya, sebelum rencananya sebelum 2020. itu pas pandemi datang minat orang semakin besar Gitu. gitu. Project biasa sendiri tuh sama juga via Instagram gimana tuh? Ya, saat ini masih fokus di Instagram aja. Dan di marketplace ya, karena kita go retail. Gitu. Jadi Oke. di marketplace ada. Gitu. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini dan juga Boleh. di Instagram, tapi Moga-moga masih bisa dijawab. kayaknya haus nggak sih? Oh, boleh. Kita minum dulu kali. Diterima, ditampi. Ini kita minum, ini adalah butterfly peace soda. Oke. Gitu. Ini butterfly peace soda ini minuman yang berbahan dasar bunga telang. Katanya bunga telang mempunyai banyak manfaat seperti antioksidan, antibakteri, anti diabetes dan lain-lain. Jangan senyum-senyum aja. Yang ini mungkin bisa langsung coba. Ini lawar kelungah. Oke. Silakan dicoba aja, Me. Ini Makasih. irisan batok kelapa muda, kulit sapi, diaduk dengan rempah-rempah Bali. Kulit sapi. Kulit sapi. Oh, oke. Jadi lawar adalah salah satu kuliner populer di Pulau Dewata. Paduan antara sayuran dan bumbu rempah khas Bali. Kelungah bahasa Bali yang artinya kelapa muda yang masih sangat muda. Lawar memiliki makna seremonial dalam tradisi keagamaan Bali. Gitu. Jadi ada beberapa jenis lawar katanya. Ada di sesajennya Bali ada lawar tulen, lawar abang, lawar penyon, lawar putih dan lawar hijau. Menarik. Nah, udah agak Nikmati. diisi lah ya perutnya sedikit. Ini ada beberapa nih, Me, pertanyaan yang muncul di Instagram. Boleh. Mungkin buat edisi berikutnya kita kasih hadiah aja kali ya si pertanyaan-pertanyaan ini. Mas Eme, tumbuhan itu merasa tersakiti atau enggak sih pas disentuh manusia? Tumbuhan merasa tersakiti pas disentuh manusia atau enggak ya? Gue belum pernah baca penelitiannya lebih lanjut ya. Cuma gue pernah baca juga kalau beberapa tumbuhan itu punya reseptor tertentu yang itu sebenarnya bukan khusus untuk manusia sih, tapi untuk lingkungannya. Jadi untuk interaksi dengan lingkungannya. Makanya kayak putri malu kalau kena tangan kan dia nutup gitu ya. Jadi sebenarnya disentuh benda pun tetap nutup ya? tetap nutup gitu. Jadi nggak khusus manusia. Jadi itu mekanisme tumbuhan aja dalam merespon lingkungannya gitu. Kalau tersakiti enggak, setahu gue sih tumbuhan nggak punya saraf sakit ya. Jadi kayaknya kalau sakit sih bahasanya mungkin bukan sakit, tapi mungkin dia merespon gitu. Misalnya dia digunting gitu, keluar getah, atau ada nih penelitian yang bilang bahwa tumbuhan itu kalau misalnya mendengar suara ulat ngunyah daun tumbuhan tertentu, tumbuhan itu akan memproduksi semacam toksin tertentu di daunnya gitu. Jadi memang dia merespon, tapi untuk sakit atau enggak sih kayaknya enggak sih. Kedengeran sih suara. Kedengeran, tapi jangan bayangin tumbuhan itu mendengar kayak kita nggak dengar gitu. Terus jangan bayangin juga dia jadi memang dia tuh punya reseptor, tapi reseptornya seperti apa tuh pasti berbeda ya sama manusia sama binatang gitu. Bisa jadi juga kan getarannya ya mungkin. Ya mungkin getaran, tapi yang pernah gue baca soal yang intelijensia tumbuhan itu memang itu yang menarik. Jadi kalau dia didekatkan pada suara binatang yang mengkonsumsinya, itu dia bereaksi gitu, menimbulkan reaksi tertentu. Ya, kayak kita aja kali kalau tangan kita dimakan. Iya, atau kalau kita dengar auman singa kan kita juga adrenalin naik gitu-gitu kali ya.
Mungkin pendekatannya kayak gitu sih lebih. Ini agak nyambung nih sama pertanyaan yang kedua nih. Apakah tumbuhan itu bisa merespons bunyi atau suara? Ya tadi yang udah disebutin di awal ya, jadi dari yang pernah gue baca sih dia merespon dari bunyi dan suara, tapi bunyi dan suara yang mempengaruhi terhadap kelangsungan hidupnya. Oke. Jadi penelitiannya ke situ gitu. Jadi ketika dia didekatkan pada suara ulat yang mengunyah daun, dia merespon dengan dia mengeluarkan racun pada daunnya gitu. Oke. Jadi apakah tumbuhan merespon suara? Iya, merespon, tapi suara seperti apa yang kemudian menghasilkan respon tertentu gitu. Di rumah tanaman diputerin lagu gitu nggak, Me? Enggak sih. Nggak. Enggak. Gue sih tim siram-siram aja tanaman, siram dan pupuk gitu. Pupuk juga jarang banget, jadi kayak nyetelin lagu gitu enggak. Kalau nyirem airnya tuh ada air khusus nggak sih, Me? Dibuat khusus kadang iya perlu ya, kayak misal dicampur pupuk tertentu gitu. Kadang-kadang perlu, tapi sebenarnya kalau misal tumbuhan ditanam di tanah itu kan sebenarnya udah punya unsur hara kan. Ya. Jadi sebenarnya yang penting buat tumbuhan itu lebih ke air dan cahaya matahari yang utama. Oke. Berikutnya ya. Benarkah, ini agak absurd pertanyaannya, tapi lucu juga nih. Benarkah tidur di suatu ruangan yang banyak tanamannya justru jadi nggak sehat? Benar, oke. Mungkin kaitannya sama ini kali ya. Tumbuhan kan selain berfotosintesis, dia juga bernafas ya kayak makhluk hidup. Mungkin yang nanya mikirnya kalau tidur di ruangan rebutan oksigen gitu ya. Tapi menurut gue sih itu sama aja kayak kita tinggal serumah kan banyak orang ya. Kayak misalnya kalau suami istri tidur sekamar gitu. Ya. Kan bukan berarti jadi nggak sehat kan, karena ada yang mengkonsumsi oksigen juga di dekat kita Iya, gitu. iya. Jadi kayaknya sih enggak ya, kalau sampai berbahaya kayaknya juga belum ada berita yang ditemukan tewas karena di ruangan penuh tanaman, kan juga belum ada gitu. Jadi kayaknya sih enggak sih kalau berbahaya. Tapi kan maksudnya mungkin logikanya kan kalau kita di rumah banyak tanaman gitu, udara jadi lebih segar, kita jadi lebih sehat gitu. Tapi Yang jelas tanaman itu berfotosintesis kan, tapi fotosintesis kan hanya terjadi di siang hari ketika ada cahaya matahari. iya. Atau Kalau tidur kan malam ya. Iya, kalau tidur kan malam. Jadi kalau malam tuh memang tidak ada fotosintesis, jadi tidak menghasilkan oksigen. Kalau malam tuh tumbuhan memang lebih bernafas aja gitu. Jadi dia mengeluarkan karbon dioksida. Oke. Tapi kalau sampai taraf berbahaya sih kayaknya enggak sih. Nggak sampai bahaya lah ya. Ada nggak sih tapi tanaman yang berbahaya buat dipelihara di Ada dong, rumah? jelas. Jadi salah satu tren yang muncul belakangan tuh selain tadi tanaman talas-talasan, itu juga tanaman gurun. Tanaman gurun. Tanaman gurun. Jadi kalau tadi tanaman talas itu aroid, disebutnya sama orang-orang sekarang. Tanaman gurun tuh disebutnya erids Erids. karena kering kan. Oke. Nah, salah satu tanaman, gue agak lupa ya namanya, itu tuh nggak boleh ditaruh di ruangan karena dia mengeluarkan toksin. Oh. Jadi oke. bahkan kalau dia berbunga, bunganya itu beracun. Jadi kalau ditaruh di ruangan bisa bikin keracunan hanya dengan mencium udara yang dia ada di iya? dalamnya gitu. Oke. Bentuknya tuh kayak bawang kalau nggak salah ya. Jadi kayak bentuknya kayak bawang tapi dia tuh hidup di gurun. Gurun. Tapi bisa dipelihara di sini, Mbak? Bisa, tapi dengan kondisi yang disesuaikan. Jadi nggak boleh sering disiram, harus kena banyak sinar matahari gitu. Jadi sebenarnya kita bisa nanam tanaman, kayak gue dulu pernah nanam popi. Popi kan dari negara 4 musim kan. Tapi ya harus ada pendekatan tertentu supaya popi bisa tumbuh di sini dan bisa berbunga di sini gitu. Kayak ada juga kalau dulu sempat lihat juga di Instagram ada orang yang nanam tulip di Indonesia gitu. Tapi literally dia naruh tulipnya di kulkas Oke. untuk mencapai kebutuhan bahwa tulip itu memang harus tumbuh di negara dengan suhu-suhu Rendah. dingin rendah gitu. Oke, sebenarnya bisa aja Bisa asal kita bisa disituasikan gitu ya. betul, asal kita bisa memberikan kondisi lingkungan yang sesuai. Oke. Gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Me. Ini mungkin kaitannya langsung sama workshopnya ya. Si workshopnya itu kitnya isinya apa aja sih? Oke, jadi nanti di workshop yang akan diselenggarakan itu kitnya peserta akan dapat tanaman pastinya, lalu media tanam, dan
alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan karya Taman Dama. Oke. Salah satunya adalah yang paling penting adalah benang, karena Taman Dama itu dibentuk dengan membebat si media tanam tadi dengan menggunakan benang Oke. gitu. Jadi akan didapatkan Semua seperti materialnya itu, semua materialnya. ada di kitnya ya gitu. Betul. Kalau nanya masih bisa daftar atau enggak, ini jawabannya ada 2 ya, Mbak ya. Iya. Kalau sekarang Sekarang itu masih bisa. masih bisa tanggal 1 ya. Tapi kalau sekarang pas ini naik, Iya. itu udah ditutup ya. Udah ditutup, betul. Oke. Semua jempol-jempol. Terima kasih loh Eme sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih Bob sudah mengundang. Dapat Moga-moga banyak tidak bosan. insight soal tumbuh-tumbuhan. Siapa tahu jadi pengen nanam gitu ya di Moga-moga. rumah gitu. Siap. Nih, semoga hidangannya juga Enak sekali. nikmat gitu ya. Me. Terima kasih loh teman-teman yang sudah membantu di sini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Nuar Talks Tanam Taman Tanaman bersama Atelier T. Ada Mas Eme di sini. Jangan lupa workshopnya ada workshopnya Atelier T dan project biasa ya. Betul. Akan ada di tanggal 10 April. Buat teman-teman yang sudah mendaftar, nanti kita bisa bertemu di area yang kurang lebih berdekatan dengan area kita ngobrol di sini. Kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan Taman Dama. Terima kasih juga teman-teman di Laksmi yang sudah menyediakan makanan untuk kita berdua. Nuar masih tutup, mungkin sebulan lagi, mungkin 2 bulan lagi. Kita lihat kondisi ya, kondisi ke depan seperti apa. Semoga bisa dibuka lagi, tapi Laksmi sudah buka, jadi silakan berkunjung ke area Taman Patung, sudah bisa dikunjungi. Bisa juga langsung reservasi makanan di Laksmi Resto. Saya Bob Edrian, pamit dari Nuar Talks. Sampai bertemu lagi.